Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel seputar kreativitas lensa eksternal untuk kamera HP. Di video kali ini teman-teman, saya akan lepas untuk okuler kecil ini, ukuran 7 mili. Dan saya akan pasangkan ke teleskop telekopi saya. Yang nanti kita akan lihat gimana untuk hasilnya, apakah akan setajam saat dipasangkan di lensanya. Ini lensa copotan dari Canon PowerShot SX410 IS, dan ini okuler bawaannya. Ini lensa cuma satu keping teman-teman, satu keping, tapi dia double ya. Nah, saya akan pasangkan nanti ke telekopi saya. Saya lepas dulu untuk okuler di teleskop saya. Ini saya pakai okuler dari Apexel teman-teman. Ya, copotan dari Apexel 18x25. Nah, tapi ada sedikit perubahan. Saya hilangkan untuk yang epis tengah. Nah, yang belakang nanti saya ganti ini teman-teman. Diameter 7 mili dari Canon PowerShot SX410 IS. Yang depannya tetap ya masih. Nah, ini saya lepas dulu untuk epis bagian belakangnya. Nah, ini 18 mili, ini okuler epis belakang dari Apexel. Yang depan itu juga. Nah, oke. Dan sebelum kita pasang, sebaiknya kita bersihkan dulu jika ada debu-debu mikro teman-teman ya, karena kalau di okuler di lensa epis ini ada debu kecil yang nempel, itu terlihat saat kita main makro. Jadi terlihat di monitor layar HP-nya ya. Beda kalau kotornya itu di lensa OB. Nah, itu nggak terlalu kelihatan teman-teman, nggak ganggu juga. Nah, ini kalau saya gini aja teman-teman. Nah, ini housing dari okuler saya. Nah, itu yang depan, kemudian tinggal saya sesuaikan rumahnya, lalu saya sambungkan gini aja. Karena ini karet bahannya teman-teman. Nah, jadi ini udah ngunci, udah aman. Nah, sekarang kita coba untuk makronya. Yap, udah buram, ngedoh putih, artinya udah bisa dipakai teman-teman. Nah, sekarang saya akan pasangkan ke teleskop telekopi saya. Oke, udah terpasang rapi ya. Sekarang untuk holder HP-nya juga. Nah, oke, dan sekarang kita akan pasang untuk HP-nya. Nah, oke, HP sudah terpasang ke holder dan juga teleskop telekopi kita, dan sekarang sudah siap kita gunakan atau pons kupingan teman-teman. Kita main bokeh, main makro. Nah, sebaiknya kita tes aja dulu menggunakan okuler tadi yang kecil. Sekarang kita coba teman-teman di jarak-jarak ini dulu ya. Ini jaraknya ada sekitar 35 meter dengan motor saya itu teman-teman ya. Ini zoom mentok di HP. Nah, sekarang kita coba teman-teman di jarak kurang lebih 35 meter dengan motor saya menggunakan aplikasi MC Pro 24 fps. Nah, di sini teman-teman ya, di sini fiturnya kita udah lihat ya, atau mungkin lebih baik saya rekam layar aja dulu teman-teman ya. Oke, perekam layar sudah jalan. Oke, di sini bisa pakai autofocus, bisa juga manual, tapi saya biasa manual teman-teman ya. Kita coba fokuskan di lensanya. Nah, objek motor saya itu di jarak kurang lebih 35 meter. Nah, ini vignetnya segini teman-teman. Untuk vignet segini bulatannya sempurna. Nah, ini menandakan kalau susunan itu udah tepat dan hasilnya bakalan tajam. Itu vignetnya seperti ini teman-teman ya.
Ini belum saya zoom, coba kita hilangkan zoomnya, kita loncat aja langsung ke 1,5. Nah sebenarnya di zoom 1,5 ini sudah hilang maksimal teman-teman ya, cuman ini masih ada semu-semu sedikit di layar HP-nya. Ini karena holder aja yang belum pas. Kita balik lagi. Nah ini untuk fokus objek motor itu, kita ke fokus belakang. Nah untuk fokus infinity seperti itu teman-teman. Oke, perekam layar mungkin saya stop, kita lanjut ke video. Nah oke, ini udah terekam untuk videonya 1080p. Kita coba mainkan fokusnya, kita lihat fokus. Sambil kita koreksi apakah ada CA, apakah ada distorsi. Kayaknya aman teman-teman ya. Atau biar enak kita zoom aja teman-teman, kita hilangkan vignetnya ke 1,5 aja. Nah ini 1,5 zoomnya, kita zoomnya dapat teman-teman ya, padahal ini di jarak lumayan jauh 35 meteran, dan hasilnya seperti ini. Kita coba main fokus dulu teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini. Untuk distorsi saya rasa aman, untuk CA juga nggak ada. Ini di jam 1 siang teman-teman. Oke, kita lanjut ke sana teman-teman, di jarak kurang lebih 10 meteran dengan pisang itu ya teman-teman, buah pisang. Coba saya zoom. Nah ini zoom maksimalnya jarak kurang lebih 10 meteran, kalaupun lebih dikit lah. Nah sekarang kita coba lihat untuk hasilnya. Di jarak kurang lebih 10 meter dengan buah pisang itu teman-teman, dan ini saya menghadap ke barat, menghadap matahari, jadi mungkin agak ngelawan sinar matahari ya, agak backlight juga sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting fokusnya tajam, karena itu memang yang kita harapkan ya kalau ngerakit sebuah lensa ataupun okuler, yang diharapkan hasilnya tajam. Nah saya rasa ini maksimal teman-teman untuk ketajamannya. Ini cakep sih, yakin. Oke, dan sekarang kita coba untuk makro terdekatnya teman-teman ya, dengan objek bunga itu. Coba saya zoom. Nah ini zoom mentok, ini ya bunga ini ya, nggak tahu apa namanya, di jarak kurang lebih 4 meter. Oke, kita rekam dulu teman-teman. Oke, rekaman udah jalan. Nah dengan objek bunga ini teman-teman ya, di jarak kurang lebih 4 meter, dan ini masih menghadap ke matahari, jadi mungkin agak ada bayangan putih teman-teman ya, agak backlight karena ngelawan sinar matahari. Cuman emang nggak mendung sih, nggak apa-apa. Jaraknya 4 meter teman-teman menggunakan okuler ini. Kalau pakai okuler seragam dari Apexel kemarin saya dapat makro itu di jarak, kalau 4 meter miss, nggak mau, dia mundur lagi sekitar 5-6 meter untuk minimal makronya. Tapi dengan okuler ini saya bisa lebih maju lagi, jarak 4 meter, dan ini hasilnya. Jadi benar-benar emang bokeh teman-teman ya. Di background belakang itu emang benar-benar halus, dan jarak segini kalau menurut saya aman teman-teman ya, buat yang suka hunting burung atau serangga. Kita dapat ketajaman yang maksimal, background belakang itu benar-benar halus. Coba kita lihat untuk background belakangnya teman-teman. Nah jadi itu ya, untuk background belakangnya itu ada teman-teman ya,
dengan daun-daun itu kurang lebih jaraknya 10 meter. Kita balikin lagi ke fokus makronya. Angin sih udah nggak apa-apa, biarin aja angin. Itu bahagia itu bunganya itu goyang-goyang. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi okuler tadi itu memang benar-benar ajaib teman-teman. Kalau punya lensa Pro Summer ataupun power shoot seperti punya saya, kalau teman-teman penasaran juga yang kayak apa, coba simak video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah itu jangan dibuang, jangan dijual teman-teman ya. Kalau memang udah rusak ya dibongkar aja. Kita bisa pakai okulernya, ataupun kita juga bisa nanti dimodif dikit, dirubah dikit, kita pakai lensanya. Dan itu nggak harus pakai adapter okulernya, cukup pakai okuler dari lensa itu sendiri aja. Nah hasilnya seperti ini. Saya taruh di adapter, hasilnya juga bagus, tajam. Dengan telekopi 7 cm ini juga hasilnya seperti ini, tajam banget. Nah jadi seperti itu tadi hasilnya teman-teman ya. Hasilnya tajam, no distorsi, no CA, hasilnya maksimal kalau menurut saya. Walaupun untuk thickness-nya itu hilang di angka 1,4, 1,5 maksimal, karena memang holder saya belum pas segini teman-teman ya. Dan ini enggak terlalu gede juga. Kita lihat untuk bulatannya, untuk okuler yang sempurna susunannya itu seperti ini teman-teman ya. Kalau jaraknya udah pas, itu bulatannya tuh tajam. Nah dan mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Mungkin di ke depan kita akan cari ide-ide atau kreativitas lain untuk kamera HP dengan lensa eksternal, baik itu teleskop, telekopi, adapter ataupun lensa fix untuk kamera HP. Kita lanjut di next video. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.